Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajan Hakim dengan NIM 2500241. Saya seksi 171 dan saya member pada tanggal 8 bulan 1 2026. Baik, lalu saya akan membuat folder baru. Folder, saya akan menamakan foldernya itu was enter. Baik, klik dua kali dan saya akan membuat subfolder baru. Itu folder lagi. Lalu di sini saya akan buat namanya yaitu Word. Saya akan copy aja ini, copy lalu paste. Tunggu, saya akan ubah namanya aja, X. Lalu copy lagi, dan saya akan membuat file catatan yang saya akan buat namanya catatan txt. Klik dua kali. Baik, di sini saya akan membuat 5 baris saja. Baik, saya sudah buat. Langsung aja klik X. Silang aja, dia akan otomatis tersimpan. Lalu saya akan ubah namanya menjadi catatan harian dan enter. Selanjutnya saya akan mengubah file uas.komdas ini, menjadi file zip. Pertama-tama klik kanan terlebih dahulu, lalu pilih convert to zip file, dan dia akan otomatis menjadi seperti ini, sudah menjadi file zip. Baik, sekarang saya akan menunjukkan spesifikasi perangkat. Pertama-tama saya akan klik Windows terlebih dahulu, lalu pilih setting, lalu pilih sistem, scroll ke bawah, cari about, klik about. Dan ini spesifikasi laptop. Saya akan screenshot. Baik, saya akan memasukkannya di file internet. Muncul, saya cari dulu fotonya. Oke, ini dia.
kita cut saja, pergi ke sini, kita pergi ke internet, klik 2 kali, lalu paste. Saya akan ubah namanya menjadi PNG, lalu enter. Baik, selanjutnya saya akan membuat dokumen dan tabel. Pertama-tama saya akan membuat file komdasnya, file Word-nya terlebih dahulu di folder Word. Klik 2 kali di Word ini, lalu saya akan membuat file Word-nya di sini. Di docs dokumen, lalu saya akan buat namanya. Namanya itu 01 titik docs. Docs. Lalu enter. Namanya akan berubah seperti ini. Baik, saya akan klik dulu klik kanan, lalu open with Word. Baik, saya akan membuat dokumen terlebih dahulu yang berisi judul. Terus judulnya saya akan membuat heading. Klik heading lalu modify. Fontnya kita pilih Times New Roman dan ukuran untuk judulnya klik 12. Lalu pilih di tengah dan warnanya hitam. Lalu klik OK. Nah, judulnya saya akan membuat putar dasar. Lalu di sini saya akan membuat identitas saya. Untuk fontnya kita pilih Times New Roman dengan ukuran 12 4041, lalu enter. Saya akan membuat paragraf yang berisi apa itu komputer dan fungsinya. Baik, saya sudah membuat paragrafnya dan saya akan justify terlebih dahulu. Kita blok semuanya. Lalu pilih justify dan untuk spasinya kita pilih 1,5. Dan jadilah seperti ini. Dan saya akan merapikannya terlebih dahulu. Oke. Lalu selanjutnya saya akan membuat header dan nomor halaman. Klik insert, lalu pilih header. Pilih ini blank. Lalu saya akan membuat nama saya di sini dan name. Akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat nomor halaman. Insert, pilih page number, lalu pilih bottom of page, lalu pilih yang di line number 2 yang di bawah,
dan di tengah-tengah. Dan lalu dia akan otomatis seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan ukuran 5 kali 4. Pertama-tama saya akan membuat halaman terbaru terlebih dahulu. Klik insert, lalu text break. Dia akan menjadi seperti ini. Dan header dan nomor halamannya otomatis akan melanjutkan. Kita klik tabelnya terlebih dahulu. Lalu kita pilih 5 kali 4. Lalu klik enter. Dia akan otomatis seperti ini. Dan di sini saya akan kasih input, input, output. Baik, saya sudah mengisi tabel-tabelnya dan saya akan mengedit tabelnya terlebih dahulu. Tabel desing. Lalu saya akan mengkecilkan beberapa garis ini terlebih dahulu. Klik 2 kali dan jadi. Dan saya akan membuat dia akan seperti di tengah-tengah. Pertama kita blok dulu semuanya. Lalu kita pilih ini. Dan dia akan otomatis berada di tengah-tengah. Selanjutnya saya akan mengekspornya ke PDF terlebih dahulu. Kita create PDF. Kita save. Pilih ini ke Word. Di sini kita ubah namanya menjadi PPT, menjadi PDF. PDF. Lalu kita pilih save. Baik, sudah selesai. Baik, sekarang saya akan membuat mail merge. Pertama-tama saya akan membuat file Excel di folder Excel terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih Excel worksheet. Lalu kita buat namanya yaitu titik X L S X titik. Lalu enter. Dia akan menjadi seperti ini. Lalu data klik kanan. Baik, saya akan membuat tabel yang berisi minimal 10 penerima, lalu yang dengan kategori nama, kelas, dan keperluan. Baik, saya sudah mengisi tabel-tabelnya. Baik, selanjutnya saya akan membuat surat terlebih dahulu di Word. Baik, di sini saya akan membuatnya, filenya terlebih dahulu. Saya pilih Docs dokumen. Lalu kita buat namanya 02 002041. Lalu titik docs titik lalu enter. Dia akan menjadi seperti ini. Lalu baik, setelah seperti ini klik kanan, lalu pilih open with Word. Baik, saya sudah membuat suratnya. Selanjutnya saya akan membuat mail merge-nya. Pertama-tama kita pergi ke klik my links, lalu pilih select recipient, lalu pilih use an existing list,
Lalu cari file Excel yang telah kita buat tadi. Dokumen di Wascomdas, klik 2 kali, Excel, lalu kita pilih ini, lalu open. Oke, kita oke. Baik, untuk memberi nama kelas dan keperluannya, kita klik insert merge field, lalu kita pilih di sini yang terhambat ini nama, buat nama, lalu kelas ini sesuaikan dengan file yang kita bikin tadi, lalu di keperluan ini insert marker, lalu keperluan. Baik, untuk melihat hasil jadinya kita klik view result. Ya, dia akan otomatis menjadi seperti ini. Kita lihat dulu apakah bisa. Oke, bisa ya. Ini. Baik, selanjutnya setelah ini saya akan mengekspornya ke PDF. Saya akan create PDF terlebih dahulu. Pilih dokumen. Kita letakkan ke di folder Word yang telah kita buat tadi. Klik 2 kali. Terus ini kita ubah namanya PDF. Lalu save. Baik, sudah ada di sini yang versi PDF-nya. Baik, selanjutnya saya akan membuat Microsoft Excel dengan menggunakan rumus dasar. Pertama-tama, kita buat file Excel-nya terlebih dahulu di folder Excel. Klik 2 kali, lalu kita pilih ini, XLX Worksheet, lalu kita ubah namanya menjadi titik X L S X L S X. Oke, lalu enter. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita pilih Open with Excel. Baik, di sini saya akan membuat tabelnya dulu dengan kategori tanggal, uraian, KTY, harga, dan total. Baik, saya sudah memasukkan data-data untuk keuangannya, lalu saya akan menjumlahkannya dengan cara sama dengan kita klik ini, lalu kita beri bintang, lalu kita klik ini, terus kita enter. Dia akan otomatis menjumlahkan KTY dengan harga. Ya, untuk selanjutnya akan sama persis. Kita klik sama dengan, lalu kita klik ini, lalu kasih bintang. Dengan ini, lalu kita klik enter. Dia akan menjumlahkan secara otomatis. Baik, saya akan menjumlahkannya terlebih dahulu. Saya sudah menjumlahkan KTI dengan harga dengan rumus penambahan. Kita bisa lihat seperti ini sama dengan D3 yaitu 2 kalau dan bintang dan kita kasih E3 dengan harga. Lalu kita enter. Baik, selanjutnya saya akan mengubah angka-angka menjadi angka rupiah. Pertama-tama kita klik kanan terlebih dahulu semuanya. Lalu kita pilih
uh, currency, dan untuk mengubah menjadi mata uang Indonesia, kita klik ini, lalu more accounting formal, lalu kita cari simbol rupiah Indonesia. Ini ada, klik, lalu kita OK, dia akan udah 15.000, 50.000. Dan sekarang saya akan menjumlahkan total ini. Di sini saya sediakan. Pertama-tama kita sama dengan, lalu kita buat sum. Baik, setelah kalian mengetik seperti ini, lalu buka kurung, lalu kalian blok yang ini, lalu tutup kurung. Lalu klik enter, dia akan otomatis seperti ini dan menjadi rupiah karena kita sudah mengubahnya menjadi rupiah dan dia akan otomatis menjadi rupiah. Terusnya average sama seperti yang tadi, sama dengan average kita buat. Ini sudah ada, kita klik aja 2 kali, lalu kita blok ini semua, lalu tutup kurung dan enter, dan dia akan otomatis seperti ini. Untuk min juga sama dengan min, jadi sudah ada juga. Kita blok ini semua, lalu tutup kurung enter, dan untuk maksimal juga sama dengan max, klik 2 kali, blok, lalu tutup kurung dan enter. Dia akan menjadi seperti ini. Sudah angka dengan rumus untuk total dengan rumus sum, lalu untuk average dengan rumus average juga, dan min juga min sama dengan min, dan max sama dengan max. Baik, saya akan membuat rekap nilai di Microsoft Excel dengan menggunakan logika if dan ifs. Pertama-tama saya akan buat foldernya terlebih dahulu. Lalu saya akan ubah warnanya. Dan saya membawanya di folder Excel ya. L, S, X, S, X. Lalu enter. Ini akan menjadi otomatis seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan klik kanan. Open with Excel. Baik, di sini saya akan membuat tabel dengan berisi 10 nama mahasiswa dengan kategori nama, tugas, kuis, UTS, UAS, nilai akhir, status, dan grade. Dan di sini saya akan membuat bobot penilaiannya juga. Dan untuk menghemat waktu, saya akan mengkat video ini. Saya akan membuat nilai akhirnya terlebih dahulu. Dan untuk membuat nilai akhirnya, saya menggunakan round. Caranya seperti ini. Kita klik sama dengan, terus kita ketik row. Ini sudah ada. Lalu kita buka koma lagi, buka kurung lagi, terus kita klik ini, kita kasih bintang, lalu kita klik tugas ini. Ini kita kasih garis miring,
lalu tutup kurung. Nah, saya kasih plus. Selanjutnya kita lakukan seperti yang sama seperti ini, kita lalu enter. Dia akan mengubah nilai menjadi nilai akhir dengan rumus round. Bisa dilihat. Lalu untuk statusnya saya akan menggunakan rumus if. Caranya sama dengan baik. Setelah itu jangan lupa kita klik nilai akhirnya. Kita klik ini, lalu kita klik enter, dan dia bisa menjadi lulus. Lalu untuk grade-nya, saya akan menggunakan rumus if. Pertama-tama saya klik sama dengan, lalu ini, lalu kita pilih if. Ini sudah ada. Lalu kita klik ini F8 atau nilai akhirnya. Nilai akhirnya F8. Habis itu kita klik ini sama dengan 85, 85, koma, terus kita tanda kutip A, tanda kutip lagi, setelah itu kita kasih koma lagi, lalu kita 8 lagi. Untuk rumusnya seperti ini, lalu kita kasih klik enter. Oh, maaf, salah, koma ya. Kita klik enter, dia akan otomatis menjadi B karena kita menggunakan rumusnya tadi. Dan untuk seterusnya juga sama. Pertama-tama saya akan copy ini aja, Ctrl C. Lalu untuk yang di sini saya akan copy, yang tadi saya akan paste, lalu saya akan ubah ini jadi ini, lalu yang ini kita ubah juga menjadi ini juga, dan ini, lalu kita klik enter aja langsung, dia akan otomatis seperti ini. Dan untuk lulus, untuk satunya juga sama, menggunakan rumus yang sama. Saya akan copy aja ini, Ctrl C, lalu untuk ini saya akan paste aja yang tadi, lalu yang F8 ini kita hapus saja, lalu kita ambil yang nilai akhirnya yang ini, lalu kita enter, dia akan otomatis juga tidak lulus. Dan untuk grade-nya saya juga sama, menggunakan rumus yang sama. Saya akan copy aja langsung dari sini, Ctrl C, lalu yang di bawahnya saya akan paste dahulu, lalu yang untuk F8 ini kita ganti semuanya, dan dia akan otomatis menjadi E. Dan untuk semuanya juga sama, kita menggunakan rumus yang sama. Baik, saya sudah memberi rumus setiap kolom, bisa dilihat seperti yang bisa dilihat untuk statusnya, dan untuk nilai akhirnya juga.
Nilai kalian menggunakan round, nilai statusnya saya menggunakan if, dan grade-nya saya menggunakan if. Bisa dilihat. Dan untuk di bawah juga sama. Ini juga. Dan ini juga. Baik, selanjutnya saya akan membuat grafik dari diri rekap penilaian mahasiswa ini. Saya akan memblok semuanya. Lalu saya klik tanda yang ada di bawah ini, quick analysis, lalu saya pilih charts, dan saya pilih grafik yang ada di sini. Baik. Dan untuk pengisiannya saya akan kasih nama, klik, dan nilai akhir, status, dan nilai akhir. Dia akan otomatis menjadi seperti ini. Kita X saja, close saja. Dan seperti ini, tabelnya akan menjadi seperti ini, dan ini adalah grafiknya. Saya akan ubah namanya terlebih dahulu. Dan jadilah seperti ini. Oke, kita klik close saja. Dia akan otomatis tersimpan. Selanjutnya, saya akan membuat presentasi di Microsoft PowerPoint. Pertama-tama saya buat filenya terlebih dahulu di folder PPT atau presentation. Klik 2 kali. Lalu saya PPTX. Oke. Namanya yaitu 05 garis bawah presentasi enter. Lalu selanjutnya klik kanan lalu open with PowerPoint. Oke, di sini kita sudah masuk dalam PowerPoint-nya. Di sini saya akan membuat dengan menggunakan tema. Klik insert, of design, lalu klik ini. Saya akan pilih temanya. Saya akan pilih tema Damax, lalu kita klik. Selanjutnya saya akan membuat judulnya. Judulnya yaitu pemanfaatan komputer dan dalam perkuliahan. Dan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat identitas saya. Raja Nur Hakim, atau bisa by Raja Nur Hakim. Enter. Name atau nggak usah pakai enter aja, langsung aja 25 00 2041.
Dan jadi untuk cover awalnya sudah jadi, memanfaatkan komputer dalam perkuliahan dan administrasi pendidikan, variasi Rekip dengan NIM 25002041. Lalu untuk selanjutnya, kalian klik aja ini, lalu kalian klik enter. Dia akan otomatis menambah. Di sini saya akan membuat tujuannya. Baik, untuk di slide kedua ini saya akan membuat tujuannya. Kita klik ini, lalu kita klik tujuan. Lalu di bawah ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian komputer. Eh, Enter. Yang kedua, mengetahui komputer dalam perkuliahan. Um, Terus enter lagi, yaitu menjelaskan fungsi komputer di komputer dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan. Baik, selanjutnya saya akan membuat slide ketiganya. Kita klik aja, lalu kita klik enter. Pertama-tama saya akan membuat komputer dalam perkuliahan. Mungkin saya akan skip. Baik, saya sudah membuat isi dari PPT saya. Ada 3 buah komputer dalam perkuliahan, manfaat komputer bagi mahasiswa, dan komputer dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya, di slide ke-6 ini saya akan membuat smart art. Kita klik insert, lalu kita pilih smart art, lalu pilih proses, dan ini kita klik ini, dan oke. Dan untuk judulnya saya akan membuat alur pemanfaatan. Baik, untuk di slide ke-7 ini saya akan menambahkan foto dengan judul pemanfaatan komputer. Untuk menambahkan foto, klik insert, lalu pictures, lalu this device. Lalu kita pilih di mana letak foto yang ingin kita pakai. Misalnya ini, lalu insert, dia akan otomatis seperti ini. Saya akan menambah 2 foto di sini. Selanjutnya, saya akan membuat slide terbaru lagi. Klik, enter. Lalu, ini saya akan buat penutup dengan judul penutup. Tuh, lalu klik ini, saya akan buat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu selesai membuat slide yang ke-8 yaitu slide penutup. Dan untuk fotonya saya sudah memberikan link, saya mencarinya di Pinterest. Dan ini link sumbernya, link foto sumber. Lalu untuk penutupnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mengekspornya ke PDF. Lalu save. Di sini saya akan ubah namanya PDF. Lalu saya
data di folder pptx, dokumen, puas komdas, dan lalu save. Di sini sudah ada. Ini file PDF-nya. Lanjut Hakim PDF. Oke. Selanjutnya saya akan membuat Word kembali dengan tema internet. Saya buat dulu di folder internet, yaitu file Word, internet, dua kali, lalu pilih ini, lalu saya akan buat docs dokumen. Ini saya akan membuat nama, mengubah nama, lalu enter. Oke, saya akan klik kanan, lalu open with. Di sini saya akan membuat mencari tahu dua sumber tentang tips keamanan akun dan password atau etika pengguna internet. Baik, saya sudah membuatnya di Word dan saya akan mengeditnya lagi, terutama judul ini akan letak di tengah-tengah. Lalu untuk fontnya saya pakai Times New Roman, Times New Roman, ukuran font 12, lalu untuk spasinya 1,5. Oke, selesai. Lalu untuk ini justify. Oke, ini akan menjadi seperti ini. Baik, setelah itu kita close saja. Baik, saya akan mengerjakan typing studi yang lebih dari 500 kalimat. Se- Tentang perjalanan lewat hutan. Dan ketika dia melihat seekor gagak, ekor gagak, dia berdiri di atas ranting. Hmm, dengan sepotong keju. Oke.
keju di parunya. Ubah yang menginginkan, menginginkan keju tersebut, memutuskan mengucapkan enggak. Hmm, mengucapkan enggak. Cok, enggak. Enggak. Baik, mungkin saya akan skip untuk melakukan typing studi. Nanti saya akan melihatkan hasil history dari typing studi saya. Baik, ini adalah hasil dari kecepatan ketikan saya. Bisa dilihat. Dan ini untuk history saya. Ya, kecepatan lajunya 17 kpm, karakter per menit. Dan saya akan screenshot. Oke. Dan saya akan memasukkannya ke file mengetik. Di sini saya akan membuat folder baru, typing studi atau mengetik. Mengetik. Di sini saya akan memasukkan hasil screenshot saya di sini. Saya cut aja, lalu saya pindahkan ke folder mengetik, lalu saya paste. Dan saya ubah namanya typing studi Rajang Kim 250041 titik png titik enter. Baik, untuk penutup saya akan melakukan cek cepat untuk semua file-file atau folder yang telah saya buat. Pertama, klik puas dulu, lalu klik Excel, kita lihat, cek cepat aja. Oke, open with Excel. Ini untuk tabelnya tadi, ini untuk tabelnya.
tabel, dan ini grafik. Grafik. Baik, ini data penerima ada, terus lanjut ke internet, semuanya udah ada. Tinggal ketik folder yang telah baru yang saya buat tadi, terus ppt. Ini ppt yang ini untuk PDF, yang ini untuk PPTX-nya. Dan ini Word. Nah, oke. Tuh, baik. Catatan harian. Sepertinya ada masalah di catatan harian. Saya akan membuat ulangnya lagi. Saya akan Ctrl C, Ctrl V, lalu Enter. Apakah masih apakah hilang lagi? Oh, dan ternyata tidak hilang. Mungkin segitu saja dari pengerjakan UAS Komdas saya. Saya Raidunir Hakim dengan NIM 2500241. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.